Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan bab 5 tentang Muhammadiyah dan kiprah sosial kemasyarakatan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Henry Nurrohman, NIM 169, Falmedia Indonesia, NIM 170, dan Elvin Yuda Pratama, NIM 171. Yang pertama, Muhammadiyah adalah organisasi Islam tertua di Indonesia yang hingga sekarang masih tetap berdiri kokoh. Muhammadiyah juga telah menunjukkan kiprahnya dalam membangun masyarakat Indonesia di seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, banyak atribut yang dialamatkan kepada Muhammadiyah. Antara lain adalah bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis, gerakan pendidikan, gerakan ekonomi, gerakan sosial keagamaan, gerakan pembaharu, dan bahkan sebagai gerakan politik. A. Muhammadiyah dan pendidikan. Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 langsung mengkonsentrasikan kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran. Saat itu, pemerintah Hindia Belanda membatasi kegiatan pendidikan bagi pribumi. Menurut Ahmad Dahlan, nilai dasar pendidikan yang perlu ditegakkan dan dilaksanakan untuk membangun bangsa yang besar adalah 1. Pendidikan akhlak, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. 2. Pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkeseimbangan antara perkembangan mental dan jasmani, keyakinan dan intelek, perasaan dan akal, dunia dan akhirat. Yang ketiga, pendidikan sosial, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Hingga sekarang, konsep pendidikan tersebut masih terus dihidupkan. Masyarakat secara luas mengidentikan Muhammadiyah dengan lembaga pendidikan. Gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkarnya sangat efektif dilakukan lewat pendidikan dan kesejahteraan sosial. Dalam buku Islamic Movement in Indonesia yang diterbitkan pengurus pusat Muhammadiyah, diungkapkan jumlah lembaga pendidikan Muhammadiyah dari TK sampai perguruan tinggi tidak kurang dari 9.500 unit. Selain sejumlah jenjang pendidikan telah dirambah, lembaga pendidikan Muhammadiyah pun amat beragam, hingga dari sekolah umum, sekolah Al-Quran, sampai kejuruan. B. Muhammadiyah dan sosial budaya. Pada tahun 1917, Muhammadiyah mendirikan suatu perkumpulan yang diberi nama Pengajian Malam Jumat. Pengajian ini merupakan forum dialog dan tukar pikiran antar keluarga dan warga Muhammadiyah sendiri dengan anggota masyarakat yang menaruh simpati terhadap gerakan dan tujuan Muhammadiyah. Dari dialog dan pembicaraan yang terus berkembang, akhirnya mendorong terbentuknya suatu satuan kerja bagi para mubalik atau juru dakwah, dai, yang disebut Korps Mubalik Keliling. Di samping itu, dibentuk pula satuan kerja yang diberi nama penyantunan dan perbaikan kehidupan yatim piatu, fakir miskin, dan orang yang ditimpa musibah atau kesusahan, dengan tugas pokok memberikan santunan kepada mereka yang menderita. Berbagai pemikiran yang tumbuh dan berkembang dalam forum pengajian malam Jumat di kemudian hari menjadi latar belakang berdirinya dan dibentuknya berbagai badan pembantu pimpinan yang sekarang dikenal dengan majelis atau bagian. Seperti Korps Mubalik Keliling mendorong terbentuknya Majelis Tablik, Penyantunan dan Perbaikan Kehidupan mendorong dibentuknya Majelis Pembina Kesehatan Umat atau PKU yang mempunyai tugas penyantunan fakir miskin dan anak-anak yatim piatu serta anak gelandangan dan menyantuni orang-orang yang sakit. Muhammadiyah dan ekonomi. Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan bagian terpenting untuk memperlancar gerakan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya. Persyarikatan Muhammadiyah juga akan berdampak pada pemberdayaan ekonomi warganya dengan upaya menciptakan lapangan kerja dan mengatasi problem pengangguran yang semakin besar dan angka kemiskinan yang makin membengkak yang dapat mengancam eksistensi iman. Konstituen Muhammadiyah sejak dahulu adalah kaum pengusaha, pedagang, dan kalangan Islam kota. Kaum wirausahawan reformis malah sejak lama merupakan perintis perdagangan dan industri di kalangan pribumi. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Solo tahun 1985, Muhammadiyah membentuk Majelis Ekonomi Muhammadiyah. Majelis tersebut pada dasarnya untuk menanggapi masalah-masalah ekonomi nasional, sebagai pandangan Muhammadiyah lebih menjurus pada advokasi.
Pada Muktamar ke-43 di Aceh, nama Majelis Ekonomi Muhammadiyah dipertegas menjadi Majelis Pembina Ekonomi. Pada dasarnya, Majelis Pembina Ekonomi Umat melalui 3 jalur, yaitu 1. Mengembangkan badan usaha milik, 2. Mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah, 3. Memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki aset. Aset pertama adalah sumber daya manusia, yaitu anggota Muhammadiyah sendiri, baik sebagai produsen, distributor, maupun konsumen. Kedua, kelembagaan amal usaha yang telah didirikan, yaitu berupa sekolah, universitas, lembaga latihan, poliklinik, rumah sakit, dan panti asuhan yatim piatu. Ketiga, organisasi Muhammadiyah itu sendiri sejak dari pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Dengan aset seperti itu, Muhammadiyah membangun kerjasama dengan berbagai lembaga, misalnya dengan Departemen Koperasi. Elemen format lainnya adalah membentuk sistem jaringan distribusi waralaba dengan merek dagang markas. Ada tingkat markas, yaitu tipe minimarket. Tingkat kedua adalah toko serba ada, dan tingkat yang ketiga adalah tipe garase. Potensi ekonomi Muhammadiyah telah diaktualisasikan dengan pembentukan Baitul Mal wa Tamwil, yaitu atau BMT. BMT merupakan upaya menghimpun dana dengan sistem syariah. Subbab D. Muhammadiyah dan politik. Pembicaraan mengenai relasi dakwah dan politik bukanlah hal baru di Muhammadiyah. Pembuktiannya secara otentik dapat ditelusuri dalam penuturan Kiai Raden Haji Hajid yang sanadnya mutasil kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Raden Haji Hajid berkeyakinan bahwa berbagai kesulitan yang timbul dalam masyarakat dapat diatasi dengan ketujuh falsafah. Pada tahun 1918, diadakan rapat tahunan anggota Muhammadiyah yang diselenggarakan di depan Madrasah Muhammadiyah Suronatan, Yogyakarta. Hajid menjelaskan bahwa ketika itu terdapat dua pendapat dalam sidang. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menghendaki agar Muhammadiyah ini tetap sebagai gerakan dakwah. Yang kedua, Kiai Haji Agus Salim mengusulkan agar Muhammadiyah menjadi organisasi politik. Dr. Haidar Nasir, Magister Sains, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menegaskan bahwa Muhammadiyah sejak awal kelahirannya tidak memilih jalur perjuangan politik dan tidak menjadikan dirinya sebagai gerakan atau partai politik. Dalam bahasa sehari-hari sering dinyatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah dan bukan gerakan politik. Berdasarkan keputusan Muktamar ke-40 di Surabaya, menerangkan sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang politik, Muhammadiyah berusaha sesuai dengan kitahnya, dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya. Yang kedua, usaha Muhammadiyah dalam bidang politik tersebut merupakan bagian gerakan dalam masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan landasan dan peraturan Muhammadiyah. Secara lebih tegas lagi, sikap Muhammadiyah terhadap pergerakan di ranah politik praktis terbaca pada kitah perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pada putusan Tanwir Denpasar tahun 2002. Berikut ini. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang kedua, Muhammadiyah berpandangan bahwa kiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui dua strategi dan lapangan perjuangan. Pertama, melalui kegiatan-kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan atau kenegaraan atau biasa disebut dengan real politik atau politik praktis. Kedua, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik yang tidak langsung atau high politik bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral atau moral force untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara. Yang keempat, Muhammadiyah secara khusus mengambil peran dalam lapangan kemasyarakatan dengan pandangan bahwa aspek kemasyarakatan yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat tidak kalah penting dan strategis daripada aspek perjuangan politik kekuasaan. Yang kelima, Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan
yang mengemban visi dakwah amar ma'ruf nahi munkar, senantiasa bersikap aktif dan konstruktif dalam usaha-usaha pembangunan dan reformasi nasional sesuai dengan kitahnya atau garis perjuangan, serta tidak akan tinggal diam dalam menghadapi kondisi-kondisi kritis yang dialami oleh bangsa dan negara. Karena itu, Muhammadiyah senantiasa terpanggil untuk berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berdasarkan pada kitah perjuangan sebagai berikut. Yang pertama, Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam. Yang kedua, Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun melalui pengembangan masyarakat, pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun kehidupan di mana nilai-nilai ilahiyah melandasi dan tumbuh subur bersamaan dengan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat yang madani atau civil society. Yang keempat, Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis atau berorientasi pada kekuasaan dan politik untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan. Yang kelima, Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Yang keenam, Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan politik atau organisasi manapun. Yang ketujuh, Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota perserikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing. Yang kedelapan, Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab, akhlak mulia, keteladanan, dan perdamaian. Yang kesembilan, Muhammadiyah senantiasa bekerja sama dengan pihak atau golongan manapun berdasarkan prinsip-prinsip kebajikan dan kemaslahatan menjauhi kemudaratan dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, demokratis, dan berkeadaban. Dari perspektif normatif teologis, sikap Muhammadiyah dalam mendudukan domain dakwah dan politik sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersikap menolak tawaran politis bergengsi masyarakat Quraisy dan lebih memilih untuk terus berdakwah secara kultural di tengah-tengah masyarakat Mekah yang kemudian dikenal sebagai gerakan dakwah Syariah dan Jahiliyah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurang lebihnya kami minta maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.